halo semua, kembali lagi sama Coach 66 di Nakstrata Asia ya. Oke, kali ini ditemani lagi sama Coach Dani ya. Dan kali ini kita mau bahas soal seleksi Garuda Select. Pasti pada penasaran kan? Bagaimana Garuda Select menseleksi para pemainnya untuk biar bisa dipilih ke Inggris. Ayo kita langsung bahas sama Coach Dani ya. Coach Dani, makasih lagi udah datang ya. Ya, baik. Nah, langsung kita bahas. Sebenarnya ini kan Coach Dani ini ya menjadi salah satu tim scouting untuk Garuda Select yang gelombang berapa ya? Ini gelombang kelima. Gelombang kelima ya. Nah, tahu ya. Nah gitu kan kita mau bahas soal ini nih. Nah jadi yang saya mau bahas tuh Garuda Select bagaimana sih cara mereka men-scouting pemainnya gitu? Iya, jadi Gimana tuh? beberapa minggu lalu tuh saya dan Coach Kurniawan diinstruksikan. Oh, sama Kurniawan? Iya, diinstruksikan menarik. untuk mencari bakat-bakat di beberapa turnamen nasional ya. Ya. Kemudian salah satunya kita ke Malang di Suratin. Turnamen nasional itu berarti Suratin ya? Iya, Suratin. Oh, oke. Saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan scouting untuk usia 17. 17. Itu kelahiran berapa itu? 2005. 2005. Oke. Jadi kita scouting, terus kita ngumpulin beberapa nama, dan kemudian kita store ke salah satu scouting Garuda Select dari Inggris, terus namanya yang pada akhirnya yang memutuskan mereka. Oh, oke. Berarti tim Dennis Wise dan lain-lain gitu ya? Dennis Wise dan kawan-kawan. Kawan-kawan ya. Oh, kita hanya mengumpulkan nama yang di saringan awal menurut kita memang mereka qualify secara individu gitu. Apapun posisinya selama syarat dari batas usia masuk. Dan kita cantumkan kelebihannya apa. Kita cantumkan kelebihannya apa, terus kenapa alasan dia masuk apa gitu. Jadi setiap coach punya alasan kenapa memilih anak tersebut. Kemudian tidak hanya di situ, kemudian pindah ke Tangerang, Suratin U15 juga. U15 juga? Iya. Oke. Jadi sama sampai di titik kita mencari nama-nama untuk diproyeksikan ke depannya akan masuk. Jadi, berarti cukup jangka panjang juga ya scoutingnya ya? Ya cukup jangka panjang dan hanya memantau dan mungkin poin besarnya kita membuat gambaran besar untuk sebuah nama pemain yang kita kumpulin dulu namanya, kita lihat beberapa. Jadi konsistensinya yang kita lihat. Jadi konsistensi pemainnya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Berarti kan yang U15 itu untuk jangka panjang. Kalau yang untuk U17 ini kan yang akan segera berangkat nih. Iya, betul. Betul. Nah, kalau kayak gitu misalnya yang saya penasarannya proses scoutingnya itu apakah langsung dinilai saat dia bertanding di Suratin atau ada setelah menonton pertandingan di Suratin itu ada pelajari permainannya lewat statistik atau video gitu. Bagaimana itu sistemnya? Apa ada sistem seperti itu? Proses seperti itu? Sejauh ini yang kita lakukan, yang saya dan Coach Kurniawan lakukan, kita melihat dari analisa individu dan tim secara kualitatif ya. Jadi beneran secara seperti apa dia bermain. Kualitatif berarti lebih kualitas ya? Lebih kualitas yang kita tidak perlu tahu statistiknya seperti apa dan sebagainya. Karena mungkin itu lebih dalam lagi. Gitu. Jadi kita memberikan kesempatan ke anak-anak yang secara kualitatif kemungkinan dia layak gitu. Terus kita ngumpulin nama yang kemudian ya kontribusi kita cukup di situ gitu. Yang kemudian scouting dari Inggris yang menentukan dan cara kita melihat pemainnya pun kita melihat dari beberapa pertandingan secara individu. Kita lihat konsistensinya seperti apa karena kan banyak sekali pemain yang pertandingan ini bagus, kemudian pertandingan kedua bagus, tapi makanya tadi saya tanya apakah hanya dilihat saat pertandingan atau ada dilihat berkali-kali lewat analisa video misalnya? Oh, kalau sampai analisa video, seandainya ada, kita melihat dari segala sisi, kita melihat dari berbagai angle, kita pun menerima masukan dari orang yang melihat, seperti kayak ada rekomendasi atau apa. Cuman pada akhirnya standar yang
kemudian memutuskan itu ya tim squad dari Inggris ya? Iya. Menarik. Kalau gitu, Coach Dani boleh nggak sih kasih bocoran Garuda Select itu mencari pemain yang seperti apa sih? Apa pemain yang tekniknya bagus, apa fisiknya bagus, atau yang mentalnya bagus gitu? Yang saya tangkap memang kita mencari potensi gitu. Kita mencari potensi yang memang secara atribut memang mendekati standar di Inggris gitu. Makanya pada akhirnya bukan kita yang menentukan, tetapi anak itu sendiri dan tim scouting dari Garuda Select itu sendiri yang menentukan kayak gitu. Jadi memang potentially semua atribut itu physically, mentally, technically, secara sosial bahkan apakah anak ini potensial untuk ada di sana kayak gitu. Jadi kurang lebih bayangannya seperti itu. Oke. Berapa anak itu yang akan terpilih ya? Untuk dibawa ke sana saya kurang tahu angka tepatnya berapa. Cuman bagaimana caranya untuk setiap posisi ada. Oke. Kalau ngomong soal posisi nih, kan posisi itu kan tergantung formasi. Kalau menurut saya kan misalnya kalau 4-4-2 berarti kan strikernya kan dikit. Kalau misalnya 4-3-3 kan strikernya kan lebih satu. Nah, itu apakah ada formasi yang jadi patokan untuk memilih jumlah pemain atau enggak gitu? Yang saya mau tahu sih, misalnya dia milih berapa defender sih, milih berapa midfielder, milih berapa striker gitu, milih berapa goalkeeper gitu. Itu ada nggak ya? Coach Dani tahu nggak ya? Tidak sih, nggak dipatok seperti itu. Nggak dipatok seperti itu ya? Seandainya misalnya kita melihat ada 3 striker atau 8 center back yang bagus, kenapa tidak gitu? Kita buka dulu semua peluangnya untuk mereka yang kemudian di seleksi akhirnya tim utama yang memutuskan gitu. Jadi tidak terpatok dengan kita mencari striker berapa, kita mencari ini berapa, tidak. Jadi kita membuka peluang dulu untuk si pemain menjadi kompetitif di seleksi akhir misalnya. Oke. Terus kalau misalnya ini nih, saya kepikiran mereka itu kan berangkat untuk masuk tim Garuda Select yang akan berlatih di Inggris nih. Nah, menurut Coach Dani itu mereka proyeksi ke depannya mau bagaimana ya? Apakah mereka memang mau diproyeksikan agar bisa bermain di tim-tim Eropa seperti misalnya di Inggris atau di tim-tim Eropa lain, atau seperti Bagus Kavi yang berhasil ke Belanda gitu? Itu tahu nggak ya proyeksinya seperti apa gitu untuk tim Garuda Select ini? Saya kurang tahu secara detail seperti apa, tetapi yang saya bayangkan dan ada sedikit ekspektasi dari saya pribadi, secara individu menurut saya Garuda Select itu menjadikan dulu mereka atlet yang humanis sebagai manusia yang berada di environment yang sehat. Sebelum kita berpikir dia akan bermain di mana, tapi secara manusianya sebagai individu dia sudah ada di lingkungan yang seharusnya sehat untuk bidangnya. Yang kemudian proyeksinya setelah itu menjadi apa, akan kemana, itu kembali kepada individunya. Sekuat apapun intervensi pihak terluar, pada akhirnya si pemain ini yang memutuskan. Tapi kita menempatkan mereka di lingkungan dengan fondasi yang akan menjadi prinsip hidupnya ke depan dalam konteks karirnya. Jadi itu sih yang menurut saya the main point project ini kayak gitu. Oke. Terus nih, saya mau tanya pendapat pribadinya Coach Dani ini. Nah, misalnya kalau misalkan Coach Dani udah banyak seleksi pemain dari Suratin dan sudah melihat ada banyak pemain yang potensial tapi yang hanya dipilihnya bisa sedikit. Nah, misalnya untuk bagi yang nggak terpilih atau yang malah yang ingin terpilih tapi nggak ikut Suratin jadi nggak masuk sistemnya, nah menurut Coach Dani saran apa nih bisa diberikan untuk pemain-pemain yang seperti ini? Pemain itu sebenarnya dari pengalaman kemarin, pemain itu sebenarnya tidak tahu dia sedang di seleksi. Oh gitu, saya tahu. Karena tidak ada yang kenal saya, tidak ada yang tahu saya tidak memakai atribut yang sporty atau apa. Pakai baju metal. Saya selalu pakai pos metal. Oh, baju metal, meski pas scouting. Iya. Oh, menarik. Bagus kamuflase bagus. Terus lanjut. Jadi yang saya harapkan adalah
tanpa mereka punya motif-motif aneh di luar bermain bola, mereka fokus di permainannya sendiri gitu. Jadi mereka akan melakukan sesuatu hal yang natural, bermain secara naturally, tanpa ada yang embel-embel di kepalanya seperti apa, yang kemudian itu malah menjadi gangguan ya. Misalnya, wah saya sedang ditonton si A, saya sedang ditonton si B. Kemudian itu membuat konsistensi mereka ke depannya tidak seperti itu, karena harus ada stimulus dulu untuk bisa mencapai peak performa yang seharusnya. Jadi kita biarkan mereka bermain natural, kita lihat secara natural, semuanya secara natural sampai kita lihat konsistensinya seperti apa, yang artinya oh memang anak ini memang bermain seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ya intinya si pemain mau di scouting atau enggak, yang penting bermainnya terus ya. Bermain aja secara maksimal. Yang penting ya bermain secara maksimal. Intinya bukan bermain karena ingin diseleksi, tapi memang bermain karena mereka ingin main dan ingin jadi lebih baik. Betul, gitu ya. betul. Menarik sekali bahasannya hari ini ya. Oke, Coach Dani, terima kasih banyak udah sharing-sharing tentang pengalamannya menjadi tim scouting untuk Garuda Select ya. Sama-sama. Oke, menarik sekali ya para penonton ya. Oke, jadi intinya kalau kalian mau masuk ke Garuda Select, ya harus main aja senatural mungkin ya. Dan ikutilah kompetisi-kompetisi seperti mungkin Suratin atau pertandingan-pertandingan yang lain. Dan ya, jangan berharap di scouting lah. Main aja terus yang bagus, intinya itu. Ya, bener gak? Betul. Main secara maksimal aja. Maksimal aja ya. Oke, selamat berjuang dan terima kasih banyak Coach Dani. Sama-sama. Oke, See you.